Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang weblog. Materi ini adalah subbagian dari pengantar teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir, sudah presensi di Siakat dan live chat. Bagi yang belum, silahkan untuk segera login ke Siakat dan presensi ya di live chat juga. Baik, kita akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu mengenai weblog. Ya, jadi weblog ini adalah bagian dari website, tetapi biasanya weblog ini dimiliki oleh pribadi ya, atau seseorang untuk menuliskan catatan harian ya di websitenya weblog mereka ya tentunya. Nah, jadi weblog ini adalah sebuah kepanjangan atau kependekan ya dia malah ya dari weblog. Jadi blog itu adalah kependekannya dari weblog. Nah, weblog ini adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember 1997, di mana John Berger ini menggunakan istilah weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate ya secara kontinu dan berisi link-link website lain yang dianggap menarik disertai dengan komentar-komentar. Nah, jadi blog ini adalah bentuk aplikasi web ya sebenarnya, yang dia menyerupai tulisan-tulisan maksudnya ya, dimuat di weblog tersebut sebagai posting ya. Nah, sehingga nanti tampilannya itu persis seperti halaman website pada umumnya. Nah, tulisan-tulisan di dalam weblog itu seringkali dimuat ya dalam urutan yang terbalik ya, artinya isi yang terbaru yang akan ditampilkan dahulu ya, kemudian diikuti dengan isi-isi yang lebih lama ya, atau posting dari artikel yang lebih lama itu yang akan ditampilkan berikutnya ya. Namun ada juga ya, tidak semuanya seperti itu ya, umumnya seperti itu. Nah, situs weblog ini seperti biasanya bisa diakses ya oleh semua pengguna internet ya, sesuai dengan topik dan tujuan dari pengguna dari blog tersebut. Ya, ini arti dari Wikipedia. Nah, secara garis besar, sebuah weblog itu bisa dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah. Seperti misalnya karya tulis ya, kemudian kumpulan link internet ya, kemudian dokumen-dokumen seperti dokumen doc, XLS, PDF ya, dan dokumen-dokumen lain yang memang di situ dibutuhkan oleh pemilik blognya untuk diposting ya, supaya bisa di-share kepada para pengunjung yang berminat ya. Atau ada juga yang weblog memang
hanya dibuat untuk pribadi ya, sehingga tidak mendapatkan komentar atau tidak dibatasi ya, jadi tidak ada komentar untuk artikel-artikel yang diposting. Nah, pembuat blog ini kita sebut sebagai blogger ya, jadi para pembuat blog ini kita sebut sebagai blogger. Nah, maka melalui blognya nanti kita akan bisa melihat ya kepribadian dari seorang blogger ini gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan topik apa yang disukai atau topik apa yang ada di blog tersebut ya. Dan kemudian di sana kita juga bisa melihat link-link tanggapan ya yang dipilih dan isu-isu apa yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, oleh karena itu blog itu sebenarnya sifatnya sangat personal. Ya, artinya hanya dimiliki oleh seseorang yang dimana seseorang itu memang menginginkan untuk membuat blog itu ya supaya orang-orang yang memiliki kesamaan visi ya, kesamaan minat, kesamaan hobi itu bisa bergabung, kemudian mereka bisa saling memberikan support ya, biasanya seperti itu. Nah, perkembangan lain dari sebuah blog yaitu ketika blog dimuat, tulisannya tentang apa yang seorang blogger pikirkan, apa yang seorang blogger rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari gitu ya. Jadi artinya akan selalu di-update ya, semua hal yang berisi pengalaman pribadi ya dari seorang blogger akan dituangkan di halaman weblognya. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti itu seakan-akan blog itu menjadi diary online ya, yang ada di internet ya. Nah, namun ada perbedaannya ya antara blog dan diary online atau jurnal yang biasa kita miliki. Kalau blog itu biasanya dibaca oleh orang lain, sementara diary kita yang membaca biasanya adalah si penulisnya ya atau si pemilik diary. Namun di weblog diary-nya bisa dibaca, pengalamannya bisa dibaca oleh orang lain atau pengunjung weblog itu ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, jumlah blog di internet ini sudah sangat banyak sekali. Mungkin sudah bisa menjangkau jutaan jumlahnya. Nah, ini analisis berdasarkan Alexa Rank. Jumlah blog saat ini itu mencapai sekitar 5.612.000 sekian. Ya, sudah 5 juta. Nah, mungkin sekarang 2020 ya, itu sudah update, mungkin sudah sampai ke angka 5,5 sampai 6 jutaan ya blog yang ada di internet ya. Nah, bagi yang baru mengenal blog, maka perlu baca artikel-artikel ya, agar Anda nanti juga mengerti tentang blog dan dapat membangun sebuah blog yang informatif ya, dengan tema-tema yang sesuai dengan minatnya. Nah, umumnya para penulis blog ini menggunakan sebagai alat ya untuk penghubung atau media untuk menyampaikan hasil pemikirannya atau konten tertentu kepada para pembacanya. Nah, itu gambaran garis besar dari blog. Kemudian apa fungsi dari blog ya? Adapun fungsi atau kegunaan dari weblog yaitu yang pertama, blog sebagai media searah. Nah, biasanya blog seperti ini dia akan memaparkan pengalaman hidup penulisnya atau satu nukilan tertentu yang semata-mata hanya untuk kesukaan diri dari penulisnya. Nah, sehingga penulis ini menutup komentar dari pembacanya ya, sehingga pembaca tidak bisa memberikan komentar, tidak bisa memberikan tulisan ya atau respon ya dari artikel yang ditulis oleh si blogger ini. Nah, jadi blog ini hanya sebagai media searah dari blogger kepada para pengunjung atau pembacanya. Yang kedua, blog sebagai media dua arah. Nah, kalau dua arah ini artinya pengunjung atau pemirsa blog itu bisa memberikan komentar ya dengan menuliskan komentar itu di bagian artikel blog tersebut ya. Jadi sebagai masukan atau sebagai sharing ya, atau mungkin support untuk tulisan seperti itu, karena memang yang memberikan komentar ini memiliki kesukaan yang sama atau memiliki hobi yang sama gitu ya.
Baik, kemudian yang ketiga adalah blog sebagai media berbagai tujuan ya, atau untuk berbagai tujuan gitu ya. Jadi bentuk ini hampir sama dengan kedua blog yang di atas sebelumnya ya. Perbedaannya jika keduanya hanya dibuat sesuai kesukaan penulis. Nah, untuk blog yang ini dibuat untuk tujuan tertentu. Jadi ada blog yang memang berbentuk diary atau kesukaan dari penulis ya. Tapi ada juga yang memang ditujukan untuk tujuan tertentu, karena sekarang blog ini juga dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian blog ini juga dimiliki oleh sebuah komunitas gitu ya. Nah, maka blog ini sekarang meluas, tidak hanya blog pribadi ya. Nah, di antara blog dengan berbagai tujuan ini bisa berisi konten-konten tentang pendidikan ya, kemudian promosi barang dan jasa, lalu media pengiklanan ya, dan lain sebagainya. Jadi yang terkait dengan konten spesifik ya, yang dibahas di dalam blog itu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah blog yang berfungsi untuk maklumat dan pendidikan. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa blog ini oleh penulisnya memiliki pendidikan di bidang ilmu tertentu, kemudian penulisnya membuat sebuah blog yang kontennya yaitu tentang pendidikan gitu ya, dan pengalaman di bidang pendidikan tersebut gitu ya. Dan yang kelima adalah promosi produk atau jasa. Blog jenis ini akan berisi promosi produk atau jasa tertentu ya, baik itu produk atau jasa milik penulis atau hanya sekedar sebagai marketing saja, atau dia hanya menyampaikan, mengulas tentang produk-produk atau jasa-jasa tertentu. Yang keenam adalah untuk pengiklanan. Jadi blog jenis ini biasanya itu sebagai media iklan bagi website lain yang akan memberikan pembayaran tertentu ya, biasanya dihitung berdasarkan klik pada iklannya. Sebagai contoh di sini Google ya, dari program Google AdSense-nya ya, itu memberikan layanan pay per click ya, dimana ketika iklan dari Google dipasang di blog itu kemudian diklik oleh pengunjungnya ya, maka akan diberikan bayaran ya, atau ada fee ya untuk pengunjung yang mengeklik iklan itu ya. Nah, kita atau si pemilik blog itu ya sebagai AdSense publisher ya, dimana pemilik blog ini ya dengan Google AdSense sebagai pemasang iklannya ya dari situs Google. Kemudian yang ketujuh adalah blog sebagai media dengan cara yang salah ya. Biasanya blog ini digunakan untuk mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Mereka tahu itu salah ya, atau mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan secara mudah ya dengan memanfaatkan sesuatu yang dilarang di blog itu. Bagi mereka yang penting adalah uang. Nah, ini ada blog-blog yang memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, blog ini punya manfaat utama sebagai media ya untuk menyampaikan informasi. Baik yang sifatnya pribadi, misalnya ada catatan harian, atau bisa juga yang digunakan untuk tujuan tertentu ya, entah itu promosi, pendidikan, dan lain sebagainya. Blog juga dapat digunakan untuk menarik minat. Tujuannya adalah menarik orang untuk menuliskan pengalamannya. Jadi dengan seorang blogger menuliskan artikel dari pengalamannya, kemudian ada pengunjung juga sama, memiliki minat yang sama, kemudian dia juga menuliskan pengalamannya ya pada blog tersebut ya. Nah, bagaimana ciri-ciri blog yang baik ya? Blog yang baik itu sebenarnya bisa menimbulkan inspirasi bagi para pembacanya ya. Jadi tulisan itu akan menginspirasi pengunjung yang membacanya, kemudian pengunjung melakukan sesuatu yang baik dari blog itu ya. Nah, muatan tulisan yang baik tentu bisa memberikan efek yang baik pula. Ya, contoh misalnya tulisan berupa nasihat atau sebuah pengalaman berharga yang tidak semua orang mengalami pengalaman itu, ya, ini akan memberikan efek yang baik ya bagi para pembacanya. Sehingga akan mendapatkan seakan-akan pengalaman yang sama dari penulis blognya. Nah, melalui blog kita juga bisa menjaring network ya.
Jadi di sini karena ada komentar ya, ada support ya dari para pengunjung, dari para pembaca blog ini, maka kita bisa menjaring sebuah jaringan pertemanan ya. Jadi pertemanan dengan orang-orang yang punya ketertarikan dan hobi yang sama. Nah, dari situ kita juga bisa bertukar pengalaman dan informasi. Ini menurut Roy Suryo. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jenisnya, jenis-jenis dari weblog ini sangat banyak sekali ya. Jadi ada blog politik. Blog politik ini isinya tentang berita politik, aktivis ya, dan semua persoalan yang berbasis blog seperti kampanye gitu ya. Kemudian blog pribadi, nah ini biasanya bisa disebut sebagai buku harian online ya, yang berisikan tentang pengalaman keseharian seseorang. Mungkin dia punya keluhan ya, mungkin ada puisi atau syair yang dituliskan di sana, ide dan gagasan dan perbincangan antar teman ya. Kemudian blog yang bertopik, blog yang membahas tentang topik tertentu dan dia fokus pada bahasan tertentu itu. Nah, kemudian ada juga blog kesehatan, dia lebih spesifik tentang kesehatan. Jadi blog kesehatan ini kebanyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru ya, atau informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan. Kemudian ada blog sastra. Blog sastra ini lebih dikenal sebagai lit blog ya, atau literary blog yang isinya tentang susastra ya. Kemudian ada blog perjalanan, lebih fokus pada bahasan cerita perjalanan seorang blogger, menceritakan tentang perjalanannya atau travelingnya ya, pengalaman dari satu kunjungan gitu ya, atau wisata ke satu tempat ya. Nah, kemudian blogernya akan menuliskan ya pengalamannya tersebut. Lalu ada juga blog riset. Blog riset ini isinya biasanya tentang riset terbaru ya dari seorang akademisi. Lalu ada blog hukum ya, ini tentang hukum atau law ya, yang ada di area tentang hukum ya. Nah, biasanya disebut sebagai blog laws ya. Kemudian blog media. Blog media ini fokusnya pada bahasan media massa atau ketidakkonsistenan media massa ini ya. Lalu biasanya juga berisi berita koran ya, atau berita-berita dari jaringan televisi. Ini blog media. Kemudian ada blog agama. Blog agama membahas tentang agama tentunya, di agama tertentu ya. Di sana lebih dalam dibahas tentang ilmu-ilmu agama ya. Kemudian blog pendidikan tentunya ditulis oleh seorang pelajar mungkin, atau guru ya, atau dosen yang kontennya yaitu tentang pendidikan. Lalu ada juga blog kebersamaan ya. Blog kebersamaan ini biasanya berisi topik yang spesifik ya, ditulis oleh komunitas ya, oleh kelompok tertentu. Kemudian ada blog petunjuk atau directory, isinya adalah ratusan link halaman website, mungkin bisa sampai ribuan link halaman website yang membantu pengunjung untuk mendapatkan informasi terkait dengan konten tertentu ya, dimana dibantu linknya, sehingga linknya ketika diklik akan mengarah kepada halaman web yang dicari oleh pengunjung. Lalu ada juga blog bisnis ya, biasanya digunakan oleh para pegawai di sini, karyawan atau wirausahawan ya, untuk promosi bisnis mereka. Kemudian ada blog juga untuk pengejawantahan ya, ini lebih fokus pada objek di luar manusia ya, seperti hewan supranatural, yaitu hasil ejawantah ya manusia pada objek-objek lain yang bukan manusia. Kemudian ada blog spam ya, blog sampah atau blog pengganggu, ini biasanya untuk promosi bisnis afiliasi ya, juga dikenal sebagai splogs ya, artinya dia adalah spam blog ya. Nah, itu jenis-jenis dari blog. Kemudian bagaimana kita menemukan blog? Ya, telah bermunculan berbagai macam blog ya, dengan tema-tema yang beraneka ragam, namun kita merasa kesulitan juga ya dalam menemukan blog-blog tersebut sesuai dengan tema yang kita kehendaki. Nah, dengan memanfaatkan website pencari atau website katalog blog ya, maka akan memudahkan kita untuk memperoleh alamat dari weblog itu
yang tentunya sudah dikelompokkan ya sesuai dengan tema yang kita kehendaki tentunya. Nah, dengan kita menggunakan Google Search Engine, kita bisa mengetikkan kata tertentu ya sebagai keyword atau kata kunci ya untuk menemukan blog sesuai dengan kata kunci kita ya. Yang tentu saja ya harus dipilih terlebih dahulu kategori dari website yang akan dicari, yaitu di dalam kategori blog. Nah, ini kalau kita memanfaatkan website khusus yang berisi kumpulan dari blog. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari blog ilmu komputer misalnya ya. Jadi blog yang di dalamnya akan menampilkan konten tentang pendidikan yaitu atau keilmuan tertentu ya. Kita awali dulu dengan blog, kemudian spasi, lalu kita sebutkan ya tema dari blog tersebut. Kalau Anda perhatikan di sini ya, blog ilmu komputer itu ditemukan ada sekitar 20.400.000 hasil. Tetapi ini tidak semuanya blog ya. Nah, kemudian di hasil pencarian di sana ya, yang berwarna biru ya, itu adalah title atau judul dari blognya. Yang berwarna hijau itu adalah URL atau Universal Resource Locator-nya ya, atau HTTP-nya. Kemudian yang warna abu-abu ini adalah salah satu konten ya, yang ada di dalam hasil pencarian itu gitu ya. Nah, contoh yang pertama itu di Zenius.net ya. Nah, di Zenius.net di situ ada blog yaitu jurusan Ilmu Komputer Teknologi Informasi yang warna hijau itu ya. Nah, di tanggal 2 Februari 2019 ada posting itu ya. Apa bedanya ilmu komputer, teknik informatika, dan sistem informasi. Jadi bisa ditemukan di situ dalam waktu 0,43 detik ya. 20 juta blog ini. Kemudian ilmu komputer archive ya. Di situ juga ada Zenius.net ya, tagnya ilmu komputer, berarti di sini yang blog itu terkait dengan ilmu komputer. Kemudian langkah-langkah kita menemukan blog seperti apa ya, tadi sudah dimunculkan di depan ya. Ya, tentunya kita buka browser dulu, entah itu Mozilla Firefox ya, Chrome atau Opera atau apapun ya. Kemudian kita ketikkan ya www.google.com. Kemudian kita lakukan pencarian ya. Kita masukkan keywordnya, diawali dengan blog ya. Misalnya blog ilmu komputer. Nah, tadi kita lihat hasil pencarian cukup banyak ya, ada 20 juta sekian. Waktu yang dibutuhkan hanya 0,43 detik, jadi nggak ada 1 detik ya, sudah ketemu informasinya, cepat sekali. Dan di sana juga ditampilkan URL dari blognya yang bisa kita klik ya, kemudian kita bisa membuka blognya. Nah, langkah menemukan blog di direktori blog ya. Jadi ada website yang memang di situ berisi direktori atau katalog dari blog ya. Nah, dengan kita memanfaatkan web katalog tersebut, kita bisa menemukan blog yang telah dikelompokkan sesuai dengan bidang atau topik yang terkandung di dalam blog tersebut ya. Langkah-langkahnya kita buka terlebih dahulu ya browser, kemudian kita cari berdasarkan direktori tertentu ya. Kemudian kita ketikkan, kita sudah ketikkan ini ya, www.blogkatalog.com, kemudian kita pilih link direktorinya, misalnya kita pilih e-learning. Nah, nanti akan muncul hasilnya, yaitu kelompok atau direktori e-learning. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini adalah blogkatalog.com. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, ada entertain, ada living and leisure, ada art ya, kemudian ada business and technology di sini ya, ada business, career, finance ya. Nah, kita bisa pilih salah satu ini sehingga nanti akan ditampilkan blog-blog yang terkait dengan tema ini, gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga ya, bagaimana kita registrasi situs yang bisa memberikan kita untuk membuat blog atau hosting. Ya, jadi kita bisa membuat blog sendiri ya, kita hosting sendiri. Ini nanti akan menjadi tugas Anda membuat blog sendiri ya. Nah, halaman blog itu memerlukan media penyimpanan file-file blog yang ada di web server ya. Nah, biasanya disediakan oleh beberapa situs, ada
blogspot.com, ya, WordPress.org, kemudian ada infinityfree.net misalnya ya, ini sebagai contoh aja. Proses penyimpanan file blog yang kita sebut dengan web hosting, ya ini harus kita dapatkan dengan cara kita mendaftar lebih dahulu ya. Jadi nanti Anda membuat weblog ini ya dengan cara Anda mendaftar untuk mendapatkan domain dan hosting ya, karena ini nanti kita free ya, jadi tidak dikenakan biaya ya. Nanti kita akan mendaftar ke penyedia layanan domain dan hosting yang free ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memiliki blog ya? Kita harus mengunggah halaman web blog ya ke penyedia hosting ya, sehingga nanti blog bisa diakses oleh pengguna dari manapun, kapanpun waktunya ya. Karena sebagian dari penyedia layanan blog ini beroperasi 24 jam setiap harinya ya, selama 1 minggu penuh ya. Nah, selain penyedia layanan hosting weblog yang menyediakan halaman blog tanpa proses pengunggahan atau upload, jadi ada juga yang seperti itu, sudah ada, tinggal kita install saja. Jadi kita nggak perlu melakukan upload website blognya ya. Misalnya kita upload WordPress ya, atau kita misalnya upload Joomla dan lain sebagainya. Nah, di sana ada layanan yang disebut dengan auto installer, yaitu pemasangan secara otomatis ya di blog tersebut gitu ya. Nah, kita nanti harus mengkonfigurasi ya setelah proses instalasi dari blognya dalam bentuk CMS biasanya ya, Content Management System, di media di layanan hostingnya ya. Jadi layanan hosting ini biasanya juga akan memberikan subdomain ya secara free juga. Contohnya misalnya adalah di situs www.infinityfree.net. Ini adalah layanan hosting yang free yang Anda bisa mendaftar ke sana ya untuk mendapatkan layanan blog ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendaftar ke layanan hosting free ini ya? Jadi ke domain hosting untuk membuat blog secara gratis, tidak diberikan biaya atau tidak dipungut biaya ya. Ya, tentunya kita aktifkan browser Chrome dulu atau Mozilla Firefox atau browser apapun ya. Kemudian kita ketikkan di sana URL untuk penyedia layanan blog ini ya, atau domain dan hosting ya, yaitu infinityfree.net. Kemudian kita klik sign up. Nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman dari infinityfree.net ya. Nah, kemudian bagaimana tahapannya kita mendaftar ya ke blog infinityfree.net ya. Nah, cara kita mendaftar di blog infinityfree.net ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi ya form pendaftaran ya dari infinityfree.net. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sign up dulu ya di sini. Setelah ketika sign up nanti akan ditampilkan di sini ya pendaftaran untuk domain blog Infinity Free ya. Kemudian kita isikan email kita, kemudian password kita masukkan 2 kali ya. Ini untuk verifikasi. Kemudian kita setuju dengan layanan ya, I have read, dan dia setuju. Kemudian kita centang I'm not robot ya. Ini adalah sebuah captcha. Captcha ini berfungsi untuk memastikan penggunanya adalah orang ya. Jadi bukan robot. Robot di sini maksudnya adalah program ya. Nah, kemudian kita klik sign up. Nah, setelah kita klik sign up, maka kalau pendaftaran berhasil dan pendaftaran sudah dikirim ke email untuk aktivasinya ya, maka di sini akan ada verifikasi ya, verifikasi email kita. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa link verifikasi sudah dikirim ke email kita ya. Nah, karena sudah dikirim ke email kita, maka kita buka ya email kita. Misalnya saya menggunakan Gmail ya. Nah, di sini nanti akan tampil ya
email dari Infinity Free untuk verifikasi ya. Kita klik aja di sini. Nah, nanti akan tampil di sini. Halo ya, please click the button below to verify your email address. Ya, Anda verifikasi email address-nya di sini untuk menyatakan bahwa pendaftaran dengan email yang kita gunakan tadi ya, kita sudah verifikasi ya. Jadi kita nyatakan kita mendaftar. Nah, apabila proses verifikasi berhasil ya, maka akan tampil notifikasi your email address has been verified. Ini ya. Dia akan tampilkan itu, kemudian kita membuat akun baru ya. Klik new account di sini untuk membuat akun baru, domain dan hostingnya ya. Nah, ada 3 tahapan untuk membuat domain baru, yaitu kita pilih dulu nama domainnya, kemudian kita ketik nama subdomainnya, misalnya kita masukkan Gansky gitu ya, .epicay.com ya. Jadi kita ketik dulu ini nama Anda ya. Enter the free subdomain. Ya, ini namanya subdomain. Domain utamanya adalah epicay.com. Nah, di sini nanti ada beberapa subdomain ya, nama subdomain Anda bisa pilih salah satu. Kebetulan saya pilih di sini epicay ya. Nah, nama kemudian di sini epicay.com. Nah, kita search ya domain yang kita mau buat ya sebagai subdomain epicay. Kita search di sini. Apabila proses pencarian subdomain kita ya itu berhasil atau subdomain ini available untuk menjadi halaman web ya, maka akan muncul pesan di sini ya, domain ganskyepicay.com is available ya. Ini yang penting ini ya. Jadi ini harus hijau dulu. Kalau nanti Anda mendaftar warnanya tidak hijau ya, atau artinya subdomainnya sudah pernah ada yang menggunakan ya, maka diulangi dengan mengganti nama Gansky-nya ini ya. Jadi Gansky-nya ada ganti misalnya dengan menambahkan tanggal lahir di belakang ya, ada angka di belakang ya. Tujuannya untuk membuat supaya nama subdomain ini unik ya, jadi tidak ada yang menyamai. Nah, kemudian langkah kedua ya, akunnya nanti akan seperti ini, website for ganskyepicay.com ya. Anda bisa ganti nih ya, Anda bisa ganti blog apa misalnya ya, sesuai dengan tema blog Anda. Kemudian di sini akun username ini otomatis generate ya oleh Infinity Free, digenerasi otomatis ya, jadi dibuatkan otomatis oleh Infinity Free. Kemudian password ya, kita masukkan akun passwordnya di sini ya, jadi minimal 8 ya, antara 8 sampai sekian digit ya. Kemudian centang I'm not robot ya, lalu kita create account. Nah, pembuatan account yang berhasil ya akan memunculkan notif ya, your account has been created with username. Nah, ini ya. Jadi username-nya tadi di-generate otomatis ya. Namanya adalah epis24 sekian. Ini nama usernya. Ya. Kemudian setelah ini berhasil nama usernya, kita masuk ke control panel. Ya, atau Anda bisa buka client area. Ya, kita langsung aja ke open control panel ya di nomor 2 itu. Nah, nanti akan ada notice ya, important notice yang menyetujui untuk menerima email notifikasi dari Free Infinity ya. Ya, kita terima aja di sini, kita approve ya. Kita approve. Kemudian setelah Anda klik approve, maka akan dibawa ke control panel. Anda lihat di sini linknya ya, akan menjadi cpanel@epicay.com. Ya, jadi ini control panel untuk user kita tadi ya, dari subdomain ganskyepicay.com. Nah, kemudian Anda scroll turun ya, ini ada beberapa menu. Nah, Anda temukan menu yang namanya Softpulos App Installer. Ya, cari Softpulos App Installer, kemudian Anda klik, lalu akan ditampilkan beberapa aplikasi berbasis web di sini. Ya, ada blog, ada microblog, ada portal, ada forum, ya, ada image gallery, ya. Nah, ini kebetulan yang blog di sini ada beberapa aplikasi. Ya, ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan ya, TopScript, yaitu WordPress,
Abante Chart, PrestaShop, Joomla, dan seterusnya. Nah, WordPress ini yang nanti akan kita gunakan ya untuk membuat blog. Abante Chart ini untuk e-commerce ya. PrestaShop ini juga untuk e-commerce ya. Nah, ini yang paling sering digunakan oleh user ya. Kemudian kita klik install untuk WordPress. Jadi kita pilih WordPress ya. Ini keterangan tentang WordPress ya. Versi dari WordPress-nya ada 3 di sini. Mungkin sekarang nanti Anda akan dapatkan versi lebih baru lagi ya. Nah, kemudian kita klik install untuk menginstal aplikasi WordPress. Nah, kita pilih versi 5.2.3 ya. Kemudian di protokolnya kita pilih protokol HTTP ya. Kemudian domainnya kita gunakan nama domainnya tadi ya, otomatis gansky.fvc.com. Kemudian in direktorinya dikosongkan saja supaya nanti langsung diinstal di root directory dari gansky.fvc.com. Kemudian setting dari site-nya ya, kita isikan nama blognya, site name, kemudian site description ya. Nah, ini saya berikan flying with the wind wings ya. Kemudian masukkan nama admin, password email, password admin, kemudian email admin sama bahasa ya. Nah, ini admin untuk username-nya sebaiknya pakai alamat email Gmail Anda ya. Passwordnya juga begitu ya. Kemudian admin emailnya di sini ya, gunakan admin Gmail Anda saja ya, supaya lebih mudah untuk mendapatkan informasi pembuatan akun dari domain dan instalasi dari WordPress-nya ya. Kemudian select language-nya ya, bahasa Indonesia ya di sini ya. Kemudian menginstal WordPress ya, kita mulai install WordPress. Sebenarnya di sini ada tema, Anda bisa pilih temanya ya. Select theme. Kalau koneksi internet Anda cukup bagus, temanya akan tampil di sini. Ditunggu dulu. Kemudian Anda pilih tema tertentu ya. Kalau nggak tampil, Anda refresh ya. Nah, kemudian setelah tampil, Anda pilih tema tertentu, Anda klik install ya, poin 5. Nah, setelah proses install, nanti instalasi akan berlangsung ya. Di sini ada progresnya. Anda pastikan bahwa progres ini sampai pada 100% ya. Jadi sampai selesai. Nah, setelah selesai instalasi ya, maka akan muncul 2 link. Ya, Anda dapat notifikasi congratulations, the software was installed successfully ya. Selamat, softwarenya sudah diinstal sukses ya. Kemudian di sini ada 2 link ya. Link yang pertama ini adalah halaman webnya, yaitu http://gansky.fvc.com. Kemudian yang kedua adalah web untuk administrasi ya, atau administratif sifatnya, yaitu gansky.fvc.com/wp-admin. Nah, nanti disinilah yang akan kita gunakan ya untuk memposting artikel-artikel ya yang akan kita masukkan di halaman blognya ya. Jadi WP admin kita login dulu tadi pakai login user yang sudah kita siapkan, atau Anda cek Gmail Anda ya. Tadi instalasi dari WordPress-nya, Anda bisa lihat username-nya apa, password-nya apa ya. Nah, kemudian kalau kita ngeklik di sini, di poin 1 ini ya, di halaman web gansky.fvc.com akan tampil seperti ini. Ya, ini artinya halaman webnya udah jadi, halaman blognya ya. Di alamat ini ya, gansky.fvc.com ya. Dia akan tampilkan yang pertama judul blog, kemudian di sini deskripsi blognya ya. Lalu di sini ada posting awal ya, artikel yang sudah otomatis terposting, yaitu Hello World ya, welcome to WordPress dan seterusnya gitu ya. Ini nama usernya. Nah, kalau kita ngeklik yang kedua, yang WP admin ya, gansky.fvc.com/wp-admin. Nah, nanti akan masuk di sini ya. Ini alamat untuk administrasi dari blognya. Nah, nanti ada beberapa menu di sini ya. Ada post, ada media, ada laman, ada komentar, tampilan. Ini tadi ada
templates dan segala macam di sini ya. Nah, post ini yang nanti kita gunakan untuk mengirim pesan atau mengirimkan artikel ya, memposting artikel di blog kita. Nah, kita buat setting dulu ya untuk situsnya, kita sesuaikan situsnya di sini. Nah, Anda klik di situ. Nah, kita lihat nanti menu yang di sebelah kiri akan berubah. Nah, ini tema yang aktif yang sekarang ini yang kita gunakan. Nah, kita bisa merubah tema. Ya, jadi kita rubah dulu temanya ya. Anda bisa rubah, Anda pilih nanti temanya, silakan. Anda install juga boleh tambahan temanya. Nah, kita rubah misalnya di sini 2019. Kita rubah temanya menjadi 2016 misalnya. Nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tampilan pratinjau dari halaman yang nanti akan kita rubah temanya ya. Anda bisa klik di sini ya, pratinjau dulu, nanti akan terlihat ya tampilan dari blognya. Nah, Anda bisa juga mencari tema di sini. Anda searching di sini ya, cari tema. Ya, Anda ketikkan di sini temanya. Ya, apa saja, misalnya blue ya, orange ya, atau apapun misalnya tema tentang pendidikan ya, education misalnya gitu. Nanti akan ketemu di sini ditampilkan temanya, Anda bisa rubah ya. Nah, kemudian tema ini kita aktifkan ya. Tadi sudah dipilih 2016 ya, kita aktifkan dan terbitkan. Klik gitu ya. Tadi ini pratinjaunya seperti ini, tampilan setelah diklik pratinjau. Nah, kemudian kita klik aktifkan dan terbitkan di sini, otomatis nanti temanya berubah yaitu menjadi 2016. Nah, kemudian langkah berikutnya identitas situs. Nah, di sini ya, identitas situs nanti Anda bisa mengisi judul situs, Anda rubah boleh ya. Jadi misalnya pengen dirubah judul situsnya, kemudian slogan yang tadi adalah description ya. Deskripsi dari halaman webnya Anda bisa tulis juga di sini ya. Kemudian tampilkan judul situs dan slogannya di website. Ini kalau Anda nggak mau tampilkan, centangnya dihilangkan. Otomatis nanti ini judulnya hilang ya. Oke. Kemudian kita aktifkan dan terbitkan. Nah, lalu bisa merubah juga warna situs ya. Jadi di sini ada warna yang sebelumnya tadi ya. Nah, warna situs ini kita rubah misalnya menjadi hitam ya. Menjadi skema warna gelap. Warna latar belakangnya hitam, warna backgroundnya hitam. Kemudian warna link atau tautannya warna biru muda ya. Tulisan teksnya warna abu-abu ya. Kemudian teks sekundernya warnanya abu-abu lebih tua. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini warna tulisannya ya abu-abu, hello world, welcome to WordPress. Kemudian teks sekunder ya, tulisan keduanya ya, bukan teks utama, ini agak abu-abu lebih tua. Kemudian warna taut ini adalah warna link. Nah, di sini Anda lihat di sini ada hello world. Ini adalah artikel ini ya. Ini ada linknya. Kemudian WordPress commenter ya. Jadi yang memberikan komentar tulisan ini itu ya, itu ada linknya juga. Anda bisa klik di sini. Ini warnanya biru. Nah, Anda bisa pilih terserah ya, nanti sesuai dengan kebutuhan tentunya dan kesukaan Anda ya. Nah, kemudian bagaimana kita menulis artikel ya? Kita kembali ke dashboard dulu. Kemudian di sini kita mulai buat post blog pertama Anda ya. Jadi kalau kita sudah di ini ya, di bagian sesuaikan situs ya, di sebelah kanannya itu ada pembuatan dari artikel pertama yang akan kita post, yaitu buat post blog pertama Anda di sini. Anda klik. Nah, nanti kemudian kita tuliskan ya kontennya ya, judulnya ada di bagian atas ini. Anda klik aja, nanti kursornya akan berkedip di sini, ketik judulnya. Setelah itu klik di bawahnya, nanti kursor akan kedip di sini, tulisannya lebih kecil ya. Anda tuliskan artikelnya. Ya, jadi Anda tulis nanti judul dan artikel. Nah, kemudian setelah ini Anda akan terbitkan ya dokumen ini. Nah, seperti itu ya. Anda klik publish. Ya. Anda publish, visibility-nya public, berarti semua orang bisa lihat ya, publish secepatnya ya. Kemudian suggestion-nya adalah add text ya. Jadi Anda harus menambahkan tag ya atau penanda. Jadi ketika artikel ini nanti diposting, di searching di Google Google Search Engine ya,
maka tag-tag yang Anda masukkan nanti akan mudah ditemukan dan akan ditampilkan di Google Search Engine. Nah, setelah Anda klik publish, ya, tampilan seperti ini, ya. Kemudian Anda bisa lihat isi dari artikelnya di halaman web yang sesungguhnya, ya, bukan di halaman administrasi ini, ya. Nah, maka nanti Anda akan melihat seperti ini, ya. Klik ini, ya, tampilan post atau tampilkan post. Nah, nanti Anda akan lihat seperti ini. Ini outputnya halaman web yang sudah Anda buat, web blog Anda, ya. Ini blog Flying with the Wind Wing. Kemudian ini ada judul artikel dan artikelnya. Lalu ini ada user yang mempostingnya. Nah, kalau ada komentar nanti ditulis di sini di bagian komentar. Kalau ada pencarian, ya, dari pengunjung, ya, pengunjung bisa mencari di sini. Nah, setiap post artikel yang Anda posting, ya, nanti Anda membuat kira-kira ada 5 artikel, ya. Jadi minimal 5 artikel yang Anda post di sini. Temanya sesuai dengan tema masing-masing, ya. Jadi ini nanti akan menjadi tugas UAS Anda, tugas besar dari kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu Anda masing-masing harus memiliki blog, ya. Nah, kemudian ada komentar. Nah, komentarnya di sini. Kemudian arsip ini biasanya berdasarkan bulan, ya. Dimana satu bulan mungkin ada sekian artikel yang Anda posting, ya, dia akan tampilkan di situ, ya. Dilihat di arsip di bulan itu. Nah, demikian bagaimana kita membuat sebuah blog, ya. Dan ini nanti akan menjadi tugas Anda, ya, untuk membuat blog. Anda boleh menggunakan Infinity Free seperti yang tampil di sini, atau Anda bisa menggunakan domain dan hosting yang lain, ya. Jadi tidak harus infinityfree.net. Anda bisa juga menggunakan edublogs.org, ya. edublogs.org. Kemudian Anda bisa mendaftar di edublogs.org di sana. Nah, lalu Anda bisa mulai membuat posting artikel blognya, ya. Nah, tugas ini nanti Anda siapkan mulai minggu depan, ya. Dikumpulkan tugas ini nanti sebelum ujian akhir semester. Jadi sebelum ujian UAS. Syarat untuk mengikuti ujian UAS adalah mengirimkan URL weblog, kemudian screenshot, ya, screenshot dari tampilan beranda blognya dan 5 artikel yang sudah dibuat. Baik, kita akhiri materi pada hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan like, ya, video ini, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe hari ini. Kemudian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada kuliah online pengantar teknologi informasi live streaming, ya. Baik, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah.